ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah sebagai bukti syukur lisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, sehingga kita bisa hadir di Masjid Jami' Al-Amanah ini untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat Jumat berjamaah. Semoga niat, langkah dan rangkaian ibadah yang kita lakukan sampai detik ini Allah catat sebagai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan tema khutbah pada kesempatan ini, izinkan kembali mengingatkan sabda Nabi, "Idza qulta li sahibika wal imamu yakhutub anshid faqad lawat." Ketika khatib sudah di mimbar, siapapun dilarang berbicara kanan kiri depan belakang, anshid diamlah, faqad lawat, karena itu kesia-siaan, termasuk yang sia-sia yang tidur dan sibuk dengan handphone. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah keutamaan orang-orang soleh dalam pandangan Al-Quran. Fadailus sholihin fi manduril Qur'ani. Yang pertama, siapa yang disebut dengan orang soleh adalah al-qaimu bi huquqillahi wal qaimu bi huquqil ibadi. Orang soleh itu adalah orang yang menjalankan hak-hak Allah sebagai kewajibannya sebagai hamba, dan ia juga menjalankan hak-hak sebagai hamba karena ia juga punya kewajiban dan hak sesama hamba. Kemudian oleh ulama dirinci karakter cirinya seperti apa. Tentu yang pertama, orang soleh itu huwa mukminun, adalah orang beriman, karena tidak disebut orang soleh kalau dia tidak beriman. Yang kedua, selain mukmin, dia itu adalah muti, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada orang yang beriman ahli maksiat. Yang ketiga, dia abidun, adalah orang yang ahli ibadah, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah. Yang berikutnya adalah mukhlisun, ketika beribadah tak lain lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah muhsinun linnasi, ia berbuat ihsan kepada sesama, lebih dulu berbuat baik sebelum orang memulai kebaikan dibanding dirinya dan kepada dirinya. Ketika ia didahului oleh orang lain mendapat kebaikan, ia balas dua minimal sama. Ketika orang berbuat buruk zalim kepadanya, ia balas dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, orang berbuat buruk ia balas dengan kebaikan. Itulah orang soleh. Kemudian karakter berikutnya, soleh itu adalah pantas dengan posisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana pandangan dalam Al-Quran terkait tentang keutamaan orang-orang soleh? Orang-orang soleh ini disebut dalam Al-Quran sebagai bagian harapan dan doa oleh para nabi. Yang pertama adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam
Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku turunan yang soleh. Begitu pentingnya dan utamanya orang soleh, sehingga sekelas Nabi Ibrahim yang abul anbiya, bapak para nabi, berdoa kepada Allah semoga diberi keturunan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan turunan kita pun oleh Allah dijadikan bagian dari anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku hukum dan hikmah, dan pertemukan serta kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Begitu utamanya orang soleh, Nabi Ibrahim selain memohon diberikan anak soleh, ia juga memohon supaya dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Begitu pula yaitu adalah Nabi Yusuf alaihi salam dalam doanya dalam Al-Quran, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan pertemukan serta kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam riwayat ketika beliau Isra dan Mi'raj dapat sambutan salam, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam semoga tercurah padamu rahmat dan barakah wahai sang Nabi. Nabi menjawabnya yaitu adalah Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Begitu penting dan utamanya orang-orang soleh sampai Rasulullah pun menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Bahkan orang-orang soleh ini diharapkan oleh para pelaku maksiat yang nanti kalau sudah sakratul maut, dia mengatakan ketika sudah mendekati kematian, yaitu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya kau berikan aku penundaan sebentar saja, fa asaddaqa, aku akan menjadi orang yang jujur dan pandai sedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya dan utamanya orang soleh ini dalam Al-Quran disebutkan dalam banyak ayat dan surat, baik itu berkenaan dengan doa harapan para nabi. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harapannya adalah wa ala ibadillahis sholihin. Orang yang berlaku buruk dan sebagai pelaku kejahatan ternyata di ujung sakratul mautnya berdoa fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Sayangnya penundaan ajal itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah jadikan kita dan anak cucu kita bagian dari orang-orang soleh dan kita dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu apa pantasnya orang soleh itu? Apakah orang soleh itu mesti seperti Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana sahabat Nabi Bilal bin Rabah yang tak punya apa-apa? Apakah orang soleh itu harus seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menjadi pintu ilmu? Bagaimana dengan sahabat Nabi yang keilmuannya di bawah Sayyidina Ali? Apakah orang soleh itu harus seperti Umar bin Khattab? Bagaimana dengan sahabat lainnya? Oleh karena itu, soleh tadi di penghujung pembuka definisinya adalah yaitu orang yang pantas berhubungan dengan posisinya. Soleh menurut para ulama seperti Abu Bakar yang menonjol tentu adalah bagi orang kaya soleh dengan kekayaannya. Kekayaannya halal, cara mendapatkannya halal, didistribusikan pada yang halal dan tentu adalah kebaikan. Kalau dia orang tak punya seperti Bilal bin Rabah, kesolehannya ditunjukkan dengan ketaatan kepada Allah, istiqomah menjadi muadzin sehingga langkah kakinya oleh Rasulullah didengar lebih dulu sudah ada di surga. Bagaimana kalau dia seperti Khalid bin Walid? Karena keahliannya dalam memimpin perang, kesolehannya ditunjukkan menjadi pemimpin perang umat Islam sehingga mencapai kemenangan.
Bagaimana dengan kita yang tentu profesinya berbeda-beda? I'man ala makanikum inni amin. Duduklah pada posisimu dan manfaatkan posisimu. Bekerjalah sesuai porsimu. Orang-orang yang menjadi petani, jadilah petani yang soleh. Orang-orang yang menjadi pedagang, menjadilah pedagang yang soleh. Jangan pernah menipu konsumen. Jangan pernah pula kalau minta timbangan ke orang supaya dilebihkan, kalau dirinya yang nimbang malah mengurangi. Oleh karena itu, yang jadi security, jadilah security yang soleh. Artinya, soleh itu sesuai dengan profesi tempat kita, di mana kita ditugaskan. Bagi orang alim ulama, dengan ilmunya ia amalkan, ia ajarkan pada orang. Jangan sampai terbalik, orang yang jadi karyawan maunya melek malam qiyamul lail seperti kiai, besok kewajiban saat kerja ternyata dilalaikan, padahal gaji tidak ada pengurangan. Jangan sampai yang jadi ulama kiai tidak baca, tidak wirid zikir, mendoakan umat, kerjaannya hanya nongkrong saja. Oleh karena itu, berarti kesolehan selain karakter tadi yang disebutkan di atas adalah pantas sesuai dengan posisi masing-masing. Mudah-mudahan apapun posisi kita, apapun tugas kita, jadikanlah itu sebagai bagian dari sarana supaya kita menjadi orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada tidak penghalang kita ini sampai hari ini kok tidak menjadi bagian orang soleh? Ada. Yang pertama adalah al-qanaatu bil jahli. Orang itu terhalang menjadi orang soleh karena qanaah, legowo dengan kebodohan dirinya. Sudah tahu, dia tak tahu, tapi malas untuk menambah pengetahuan, untuk memperbaiki ibadah yang dia lakukan. Yang kedua adalah al-hirsu ala dunya wasu'u bil fadli. Ambisius sama urusan harta dunia, tapi kalau punya lebih ia menggenggam tangannya, tak mau mengulurkan tangan untuk yang membutuhkan. Apa penghalang berikutnya? Qaswatul qalbi, hatinya keras. Sebab hati keras la yantafi'u bil qur'ani wala bil mau'izatil hasanati. Hati keras takkan bisa dapat manfaat, sekalipun Al-Qur'an yang ditunjukkan dan dibacakan tidak bisa menerima manfaat nasihat dari orang di dekatnya. Apa berikutnya? Sohbatus su'i, sering berteman dengan orang yang buruk. Sudah belum soleh, temannya ternyata orang yang buruk. Ini diantara penghalang kita tidak akan menjadi orang yang soleh. Mudah-mudahan penghalang tadi tidak ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang dapat khotib sampaikan. Semoga manfaat buat khotib pribadi, manfaat buat jemaah sekalian. Mudah-mudahan juga jadi pengingat untuk kita bersama, sehingga harapan kita dan anak cucu kita oleh Allah dijadikan bagian dari orang-orang yang soleh, paling tidak dipertemukan dan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang dibaca ayat Al-Quran oleh Allah dilimpahkan untuk kita maghfirah, rahmat dan barokah. Wal fasl innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin al-mu'minin al-muttaqin as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi arsala sayyidal anbiya'i wal mursalin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa kunu min ibadillahis shalihin. Ibadallah innallaha ya'muruna an nusalli wa nusallim ala rasulina qa'ilan fil Qur'anil karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا وإخواننا المسلمين. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير واجعلنا وأولادنا من الصالحين. ربنا اللهم اجعل بلدتنا من تونسيا بلدة طيبة وربا غفورا. ربنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.